Desa Karangsoga menyimpan rahasia kelam di balik sebuah sumur tua yang ditutup beton. Ketika segel itu dibuka demi pembangunan, Nyai Ratni, sang penunggu yang dikhianati semasa hidupnya, bangkit untuk menagih janji darah yang terkubur selama 7 turunan. Malam di desa Karangsoga tidak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada bisikan yang terbawa angin, terutama jika kau melintas di dekat reruntuhan rumah tua di ujung desa. Di sana, di balik semak belukar yang mencekik, berdiri sebuah sumur tua yang mulutnya tertutup beton tebal dan rantai berkarat. Orang tua dulu bilang, jangan pernah menoleh jika mendengar suara timba ditarik dari arah sana. Namun, kemajuan zaman seringkali menulikan telinga manusia terhadap peringatan leluhur. Semua bermula ketika proyek pembangunan gudang tua dimulai. Pak Karsa, mandor proyek yang keras kepala, memerintahkan alat berat untuk menghancurkan beton penutup sumur itu. Katanya, sumur itu hanya menghambat fondasi. Saat beton pecah, bau busuk yang tidak masuk akal menyeruak. Bukan bau bangkai tikus, melainkan bau air yang tergenang ratusan tahun bercampur anyir darah. Dari lubang gelap itu, terdengar suara tarikan napas panjang yang parau. Pak Karsa hanya tertawa, menganggap itu hanya bunyi gas bumi. Dia tidak tahu bahwa sesuatu yang sudah terbelenggu selama 1 abad baru saja mendapatkan pintu keluarnya. Malam pertama setelah sumur dibuka, teror dimulai. Satpam proyek, Jaka, sedang merokok di dekat lokasi. Tiba-tiba, ia mendengar suara katrol timba yang berputar pelan. Jaka terpaku. Tidak ada orang di sana. Ia memberanikan diri mendekat. Di bibir sumur, ia melihat sosok wanita membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai hingga menyentuh air yang hitam pekat. Kulitnya sepucat kain kafan yang direndam lumpur. Wanita itu memakai kebaya merah yang sudah koyak-moyak. "Permisi, Bu," tegur Jaka gemetar. Wanita itu menoleh pelan. Lehernya berbunyi, seolah tulang-tulangnya sudah lama patah. Wajahnya separuh cantik jelita. Separuhnya lagi hanya tengkorak yang tertutup daging busuk. Matanya hitam kelam tanpa putih mata. "Mana janjimu?" bisiknya. Suaranya seperti gesekan amplas di atas kayu. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah Nyai Ratni. 100 tahun lalu, ia adalah kembang desa yang dikhianati. Ia dijanjikan pernikahan oleh seorang tuan tanah kaya, namun nyatanya, ia hanya dijadikan tumbal kesuksesan. Ratni dibunuh secara keji dan tubuhnya dilempar ke dalam sumur hidup-hidup. Sebelum napas terakhirnya habis di dalam air yang dingin, ia bersumpah, selama sumur ini ada, setiap keturunan yang mengkhianatiku akan berakhir di dasar air yang sama. Kini, darah yang mengalir di nadi Pak Karsa ternyata adalah garis keturunan sang tuan tanah jahat itu. Nyai Ratni tidak bangkit untuk semua orang. Ia bangkit untuk menagih hutang nyawa yang tertunda. Malam berikutnya, Pak Karsa ditemukan merangkak di kamarnya. Matanya melotot, mulutnya penuh dengan lumpur hitam dan lumut sumur. Ia merasa seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata menuju lokasi proyek. Di depan sumur yang menganga, Nyai Ratni sudah menunggu. Ia berdiri di atas air. Jemarinya yang panjang dengan kuku hitam merayap ke leher Pak Karsa. Maaf, rintih Karsa. Nyai Ratni hanya tersenyum dingin. "Maaf tidak bisa mengeringkan air mata yang menjadi darah, Tuan." Dengan satu tarikan kuat,
tubuh Karsa terseret masuk ke dalam sumur. Tidak ada suara teriakan, hanya suara gebyur air yang berat, diikuti sunyi yang mencekam. Keesokan harinya, sumur itu kembali tenang. Namun, airnya yang dulu hitam berubah menjadi kemerahan. Tim SAR tidak pernah menemukan jasad Pak Karsa. Yang mereka temukan hanyalah sebuah timba tua yang berisi potongan kebaya merah di dalamnya. Hingga saat ini, jika kau lewat di desa Karangsoga saat bulan mati, dengarkan baik-baik. Jika kau mendengar suara air yang bergejolak dari dalam tanah, itu tandanya Nyai Ratni masih di sana, menunggu siapapun yang berani mengusik ketenangannya, atau siapapun yang membawa darah pengkhianat di nadinya. Jangan pernah melongok ke dalam sumur tua itu, karena sesuatu di bawah sana sedang menatapmu balik. Jika suatu saat kamu merasa tidak sendirian, mungkin memang benar begitu. Dan ingat, jangan teriak.